Hai semua, welcome back to my YouTube channel Tia Arifin. Wow. Kayaknya udah lama Tia nggak share tentang pengalaman Tia, oke? So kali ini Tia nak share macam mana proses untuk Tia nak ke Indonesia. Tia dah 2 tahun lebih dah tak balik Indonesia, nggak balik kampung sama sekali. Terus Tia mikir kan sebenarnya, nantilah tunggu okey lah ya, tunggu udah nggak ada kuarantin atau mungkin kuarantin tunggu udah 3 hari aja. Tetapi sebenarnya kalau kita mau nunggu sampai kapanpun, kita pun nggak tahu kapan dan kita pun nggak tahu kapan pemerintahan bakal ngurangin kuarantin atau ngelebihin, karena semua itu tiba-tiba on the spot. Jadi daripada nanti Tia udah delay terus ujung-ujungnya nggak bakal balik kampung, jadi Tia mutusnya untuk oke, gue mesti balik kampung. Nggak tahu berapa pun karantina, harus ikutin aja deh. So lagi-lagi dengan jadwal Tia yang agak sibuk, jadi Tia harus pulang juga di waktu yang tertentu, yang singkat. So, jadilah Tia pulang di tanggal 24 Januari. Terus, itu adalah sebenarnya last minute. Karena kenapa? Karena Tia dapat tahu sebenarnya kalau mau pulang itu, kalau warga negara orang luar, kalau mau ke Indonesia memang agak ribet banget, harus pakai visa online and macam-macam. Tia warga negara Indonesia, memang paspor Indonesia, jadi aman. Yang masalahnya adalah yang pulang bukan Tia yang mau dilihat, tapi sebenarnya Arif dan Ara yang ditunggu-tunggu. Dan Arif dan Ara ini mereka paspornya Malaysia. Jadi Tia mikir, oke, mau gimana nih? Karena harus ngurusin visa online-nya, harus nunggu 10 hari. Karena masa itu udah nggak ada waktu, Tia ada ide. Jadi Tia mutusin untuk buat affidavit. Affidavit ini kata di KBRI hanya 3-4 hari, jadi cukup dong. Jadi Tia pergi ke affidavit, ngurusin supaya affidavit ini kayak, karena dia ibunya orang Indonesia, jadi dia boleh ada 2 warga negara. So terus affidavit, oke, yeay, happy. Dan di tempat affidavit ternyata mbaknya bilang, Tia harus manjang paspor. Kenapa mbak? Ternyata paspor Arif habis lagi 4 bulan. Dan Tia nggak sadar, paspor Arif udah mau habis, Tia nggak sadar dan Tia kelabakan. Gimana nih? Padahal waktu itu hari Kamis, kan? Tia pergi hari Isnin, jadi Tia udah nggak ada waktu. Tia mikir kalau di Indonesia kan ngurusin paspor tuh lama. And Tia lihat, oke, kamu harus register di sistem temu janji online. Terus dan Tia coba memang full, udah rasa mau give up. Oh, gimana nih? Tiket udah dibeli ya? Udah confident beli, tiket udah dibeli. Oke, Tia mikir, oke, nggak apa-apa deh. Tia datang aja ke UTC untuk buat paspor Arif perpanjang. Tia just datang langsung. Dan alhamdulillah, ternyata di tempat paspor itu sangat kosong dan Arif sangat cute sekali. Tia ada kacau dia kan. Dia cakap, Arif tak boleh pergi Indonesia karena paspor Arif mati, terus dia nak nangis. Arif punya level menunggu tu kan. Lebih buka. Lepas Arif nak nangis dia. Kenapa tak boleh? Kenapa tak dihidupkan je? Dia kacau dia. Tapi alhamdulillah proses untuk bawa paspor ternyata sebentar. Terima kasih UTC Malaysia Immigration. Beberapa menit saja. Memang dipermudah kan semuanya, alhamdulillah. Dan dapat paspor, dah jadi. Okay, so the nextnya adalah Tia belum book hotel karantina dong. Hotel karantina tuh 7 hari ya. Jadi kalau kalian mau pulang Indonesia, untuk date 24 Januari itu karantina 7 hari. Dan 7 hari itu harus di hotel yang udah dipilih. Nggak boleh home quarantine. Dia harus hotel yang dipilih saja. Harus book. Ada apps-nya. Kamu boleh searching quarantineshoteljakarta.com, ada di situ. Jadi waktu itu Tia book banyak hotel yang udah full, tapi alhamdulillah ada 1 hotel yang masih bersedia. Perjalanan juga lancar. So semua tips Tia sebelum Anda berangkat. Jadi yang pertama, pastikan paspor Anda nggak mati. Kalau mau keluar negara, at least 6 atau 9 bulan daripada jangka paspor mati. Yang kedua adalah pastikan negara apa yang kalian mau pergi, terus tahu apa harus siapin dokumen apa. Contoh kalau Tia mau ke Indonesia, Tia paspor Indonesia aman, tapi kalau anak-anak harus ada visanya, visa online. Oke, terus yang ketiga harus pastiin tahu berapa lama karantin di negara yang kalian mau kunjungin. Tahu awal supaya kalian boleh prepare untuk berapa lama untuk sana. Dan Tia 2 minggu aja, alhamdulillah seminggu kita karantin, seminggu boleh ke Jakarta dan Palembang. Nggak apa-apa walaupun seminggu daripada nggak balik sama sekali. Dan insya Allah Tia akan balik tanggal 8 Februari. Doakan secara semua dipermudah dan Tia akan lanjut lagi gimana cerita untuk semasa di Jakarta. Oke, baik semua, doakan saya menjadi seorang ibu. Oke, boleh. Ya biasa ni. Oke, kita dah selesai dah. Bye semua. Oke, bismillah. Kita bertiga ke Indonesia. Bye sayang. Tunggu sahabat. Arif akan jaga. Bye. 2, 3. I love you, Ayah. I love you.
Air jiwa sudah. Oke, arah pula. Look at the camera. Alhamdulillah sudah sampai di Indonesia, di Jakarta. Alhamdulillah sudah sampai. Arah tidur. Alhamdulillah sudah sampai. Hebat. Naik apa? Oke, jadi kalau kalian udah daripada Malaysia, kalian akan melalui tempat ini, terus dikasih nomor antrian. Dan ini sebenarnya antrian untuk PCR. Jadi kita tunggu. Jadi alhamdulillah kita udah sampai di Indonesia. Ya, kita tidur dari tadi. Oke, sekarang kita PCR. Oke, jadi stepnya adalah ke registration form. Terus kita jalan ke sini. Next ke validasi kesehatan. Terima kasih Pak. Oke, so jadi kita udah 3 layer. Pertama tadi ada 1, 2, 3 dan yang ketiga adalah satgas. So yang ini layer ketiga. Jadi kita kayak dicek gitu, bener nggak gitu di scan. Dan sekarang level keempat adalah kita mau di PCR. Oke, yuk abang kita PCR. Oke, jadi kalau di Wisma Atlet ya nanti lalu ke sini terus jalan aja. Tapi kalau mau karantin di hotel nanti lalu di sini. Jadi emang mudah. Oke, jadi tadi semua transaksinya tuh di situ 1, 2, 3, dan 4 PCR. Ini yang di hotel di sini. Tapi kalau yang di Wisma Atlet nanti di sebelah kiri tinggal lurus aja. Itu geli lah kan, itu geli. Gak sakit kan? Tetap aja dokter. Thank you dokter. Si ayam ya. Tetap lagi, jangan lagi jongak. Sudah, dia sampai 3. Oke, jadi PCR-nya sudah dan enak banget PCR-nya. Untuk anak-anak kecil sebenarnya memang nggak sakit bagi mereka, tapi yang besar sih oke. Jadi sekarang kita kemana lagi Pak? Imigrasi. Imigrasi? Oke. Habis imigrasi Pak? Ngambil bagasi ke bea cukai, custom. Oh, custom. Oke. Follow, boleh lihat daripada awal. Sebenarnya nggak susah banget sih. Terus udah gitu aja, welcome home. Oke, alhamdulillah udah selesai. Jadi syukur alhamdulillah daripada Malaysia dan Indonesia udah selesai. Dan prosesnya memang sangat mudah sebenarnya. Prosesnya nggak lama, lebih kurang kalau turun tadi jam 8 terus sekarang udah jam 9. Jadi bagi kalian yang mau ke Indonesia, kalian boleh lihat my journey daripada Malaysia di hotel. Dan sekarang dia mau terus ke hotel karantin sekarang 7 hari. Kita doakan semoga keluhan ini boleh 3 hari, boleh udah nggak ada. Oke, so welcome home. Bye.